Shalom Aleihim, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam pembelajaran firman Tuhan kali ini. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami akan belajar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus bekerja di hati kami. Kiranya kami diberikan pemahaman, pengertian akan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk belajar firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, kali ini kita akan belajar satu hal yang masih berkaitan dengan Natal ya. Kita membaca Alkitab terlebih dahulu, yaitu di dalam Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. Saya akan membacakannya. Demikian firman Tuhan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Satu ayat firman Tuhan lagi, yaitu di dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, judul renungan kita saat ini sangat singkat, yaitu Immanuel. Immanuel. Banyak nama, baik nama orang, nama toko, atau nama usaha yang diberi nama Immanuel. Immanuel, Alkitab berkata bahwa artinya adalah Allah menyertai kita. Tapi kali ini kita akan belajar lebih dalam lagi. Apa makna atau pengertian lebih mendalam dari kata Immanuel, Allah menyertai kita ini? Paling tidak saya menemukan 3 pengertian yang bisa kita pelajari dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, Immanuel adalah hak prerogatif Allah untuk menunjukkan kasih-Nya. Sekali lagi, Immanuel adalah hak prerogatif Allah untuk menunjukkan kasih-Nya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, latar belakang dari Yesaya, khususnya pasal 7 ayat yang ke-13 dan 14 ini adalah bahwa pada tahun 735 sampai 734 sebelum Masehi, itu Raja Israel dan Raja Aram itu menyerang Yehuda. Mereka berkomplot untuk menyerang Yehuda. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, seperti apa? Biasanya seperti apa rasanya kalau secara umum nih ya, kalau diserang, dikepung begitu, perasaannya seperti apa? Pasti ada rasa ketakutan dari bangsa Yehuda. Bahkan rajanya sendiri, Raja Yehuda, yaitu Raja Ahaz, juga takut. Pasti ada kekhawatiran. Mengapa? Karena pada saat kedua raja yang berkomplot ini menyerang dan tidak langsung berhasil mengalahkan, mereka akan mengepung. Dan Bapak Ibu bisa lihat cerita-cerita di Alkitab, kisah-kisah di Alkitab, ketika terjadi pengepungan sebuah daerah, wilayah, bangsa atau suku bangsa, pasti yang dikepung ini akan dibuat menderita. Nah, pasti ada kekhawatiran dari Raja Ahaz dan juga dari bangsa Yehuda pada umumnya. Ketakutan dan kekhawatiran, mereka akan mengalaminya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, pertanyaan bagi kita, apa yang sekarang sedang mengepung kita? Permasalahan apa?
persoalan apa atau apapun juga yang sedang mengepung kita, yang mungkin membuat kita menjadi takut, yang mungkin membuat kita menjadi khawatir. Mari kita belajar dari kisah ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, konteks dari Yesaya pasal 7 ayat 14 atau 13 dan 14 ini kita bisa perhatikan dari ayat 1 dan seterusnya. Yesaya pasal 7 ayat yang pertama dan kedua itu sama seperti yang saya sampaikan tadi. Saya akan bacakan. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Uzia, Raja Yehuda, maka Rezin, Raja Aram, dengan Pekah bin Remalia, Raja Israel, maju, perhatikan, maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu, namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Jadi mereka maju berdua, itu raja komplotan itu, Raja Aram dan Raja Israel itu maju menyerang Yehuda, tapi mereka tidak bisa mengalahkannya. Cuma mereka, kalau kita baca selanjutnya, mereka mengadakan pengepungan. Ini kisahnya, ini latar belakangnya di dalam konteks dari ayat pasal 7 ayat 14 ini atau 13 dan 14. Kemudian kalau Bapak Ibu perhatikan ayat 3 sampai dengan yang ke-6, nanti tolong dibaca. Itu mengisahkan tentang nasihat. Ada firman Tuhan supaya mereka tidak takut. Supaya Ahaz dan bangsa Yehuda tidak takut. Supaya mereka tidak takut menghadapi ancaman ini. Ya, ini nasihat, ini firman Tuhan datang kepada Ahaz, pada bangsa Yehuda, supaya mereka tidak takut, supaya mereka tidak cemas menghadapi masalah ini. Lalu bukan hanya itu, perhatikan ayat 7 sampai dengan yang ke-9. Di sana dijelaskan tentang janji Tuhan. Janji Tuhan untuk menolong mereka. Ini luar biasa ya. Ada penyerangan, ada nasihat untuk tidak takut, tidak cemas, dan ada janji Tuhan. Tapi menariknya, sepertinya Raja Ahaz, Raja Yehuda ini tidak percaya akan firman Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Yesaya. Makanya kemudian kalau Bapak Ibu perhatikan ayat 10 dan 11, di sana menjelaskan tentang supaya diminta untuk minta tanda. Karena Raja Ahaz tidak percaya kepada firman Tuhan melalui Nabi Yesaya, maka diminta, kamu minta tanda aja kepada Tuhan. Kamu minta tanda kepada Tuhan. Tapi lagi-lagi Raja Ahaz menolak di sini. Menarik, mari kita baca ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan ya. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Alasannya kan alkitabiah sekali. Alasannya menarik ini. Aku tidak mau mencobai Tuhan. Luar biasa. Dari sudut alasannya benar. Tapi mari kita perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Kalau Bapak Ibu membaca 2 Raja-Raja pasal 16 ayat 7 sampai 9. Di sana baru jelas apa makna perkataan dari Raja Ahaz ini. Sesungguhnya Raja Ahaz ini rupanya ternyata dia lebih percaya dan minta pertolongan kepada Raja Asyur. Perhatikan ya, nanti dibaca 2 Raja-Raja 16 ayat 7 sampai 9. Jadi mereka atau Raja Ahaz secara khusus itu lebih percaya kepada Raja Asyur. Minta pertolongan kepada Raja Asyur. Jadi jelas di sini bahwa sesungguhnya mereka atau Raja Ahaz ini menolak, bukan hanya menolak firman Tuhan, tapi menolak untuk meminta tanda bahwa Tuhan akan menolong dia dan bangsanya. Oleh sebab itu di pasal 7 ayat 13 dan 14 dikatakan demikian, mulai dari 13. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Perhatikan ayat 14, kita baca sekali lagi. Sebab itu,
Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Perhatikan ini, menarik sekali. Sebab itu, karena Ahaz menolak dengan angkuh, menolak, tetapi sesungguhnya dia tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada nabinya, tidak percaya kepada janji Tuhan, firman Tuhan. Dia lebih percaya kepada Raja Asyur dan minta pertolongan Raja Asyur, yaitu Tiglat-Pileser. Nah, inilah firman Tuhan dikatakan, sebab itu kamu mau minta tanda atau tidak, sebab itu Tuhan sendiri, Allah sendiri yang akan memberikan pertanda. Allah sendiri akan memberikan tanda itu. Tandanya adalah lahirnya Immanuel. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, inilah yang saya maksud bahwa Immanuel itu adalah hak prerogatif Allah. Orang mau menolak atau tidak, kalau Allah berkehendak, Immanuel terjadi. Karena itu hak prerogatif Allah. Padahal itu umatnya itu, Yehuda umat Allah sendiri. Tapi mereka menolak, Raja Ahaz menolak. Tapi tidak peduli, karena ini hak prerogatif Allah. Maka Allah yang mengerjakan, maka Allah yang menghadirkan pertolongan. Makanya Immanuel adalah hak prerogatif Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kita harus menyadari akan hal ini. Kalau Tuhan sudah berkehendak, maka sesulit apapun kita menerimanya. Pikiran kita, perasaan kita mungkin terlalu sulit untuk menerimanya. Bahkan kehendak kita tidak mau menerimanya. Tapi kalau Allah berkehendak mengerjakan sesuatu, maka akan jadi. Ditolak pun akan jadi. Karena itu hak prerogatif Allah. Jadi Immanuel adalah hak prerogatif Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Immanuel adalah pernyataan keyakinan bahwa Allah diam di antara umatnya. Immanuel adalah pernyataan keyakinan bahwa Allah diam di antara umatnya. Saya mengajak kita membaca 1 Yohanes pasal 1, Yohanes 1 ayat yang ke-14. Yohanes 1 ayat yang ke-14. Saya bacakan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, di ayat itu, Yohanes 1 ayat yang ke-14 itu, ada kata diam. Ada kata diam. Ada kata diam. Kalau secara bahasa aslinya, kata diam ini dari akar kata skenoo. Jadi katanya itu adalah eskenosen, tapi kata dasarnya adalah skenoo. Itu artinya hidup, artinya tinggal. Nah, ini gambarannya begini. Gambarannya adalah seseorang yang tinggal di sebuah kemah. Menarik bahwa di Timur Tengah itu banyak orang yang tinggal di kemah-kemah. Tinggal di kemah-kemah. Lalu ada tamu. Mereka kalau ada tamu itu senang sekali. Senang sekali. Karena bagi orang Timur Tengah, khususnya ini Yehuda ya, sekitar Yehuda Palestina begitu, itu kalau ada tamu, mereka seperti menjamu malaikat Tuhan. Dan pasti, biasanya nih ya, pasti, atau kalau kita lihat pengalaman di Perjanjian Lama begitu, kita lihat bahwa kalau tamu itu datang, pasti memberi berkat gitu. Jadi mereka sangat antusias untuk menerima tamu. Nah, kata diam di sini begini. Jadi ketika ada tamu, pengembara atau apapun juga begitu ya, posisi atau status si tamu ini, musafir atau apapun juga, ketika mereka menemui sebuah tenda, di situ ada tuan rumahnya.
ya, yang tinggal di situ, maka mereka akan mampir. Dan itu senang sekali. Wah, tenda akan dibuka lebar untuk menampung tamu-tamu ini. Dan tamu ini akan tinggal karena mereka musafir kan. Mereka berjalan jauh gitu ya. Mereka akan tinggal. Mereka akan tinggal, ya makan bersama, ya jamu makan, jamu minum, suruh tidur di situ. Itu begitu. Jadi kata ini, skenoo ini digambarkan seperti orang yang tinggal, hidup bersama di sebuah tenda. Ini luar biasa. Lalu maknanya apa? Itu berarti kalau orang itu tinggal, tamu itu tinggal, berarti dia bisa saling mengenal dengan tuan rumahnya. Benar? Saling mengenal dengan tuan rumahnya. Lalu dia bisa ya makan bersama, senasib sepenanggungan, makan minum tinggal bersama, bisa saling mengenal. Itu namanya tinggal, hidup. Semakin akrab antara si tamu dengan tuan rumah. Nah bayangkan, ketika dikatakan bahwa Immanuel itu Allah menyertai kita, itu berarti Allah mau tinggal bersama dengan kita. Allah mau hidup bersama dengan kita. Allah mau sepenanggungan dengan kita. Dan dia sangat mengenal kita, dan kita menjadi sangat mengenal dia. Luar biasa. Ini yang namanya tinggal. Ini yang namanya tinggal. Hubungan antara Allah dengan kita menjadi sangat akrab. Ini luar biasa Bapak Ibu. Maka Immanuel adalah pernyataan keyakinan bahwa Allah diam di antara umatnya. Allah bersama dengan kita. Allah hidup bersama dengan kita. Allah mengerti apa yang kita alami. Allah merasakan apa yang kita alami. Allah mengenal kita sangat dalam, dan kita menjadi mengenal dia sangat dalam. Kita menjadi sangat akrab dengan dia. Luar biasa. Inilah Immanuel. Immanuel berarti pernyataan keyakinan bahwa Allah diam di antara umatnya. Nah Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kalau Allah tinggal bersama dengan Bapak Ibu, merasakan apa yang Bapak Ibu alami, yang Bapak Ibu rasakan, sepenanggungan dengan Bapak Ibu, lalu apa yang kita takutkan? Apa yang Bapak Ibu khawatirkan? Apa yang Bapak Ibu cemaskan? Karena Allah itu mengenal Anda dan saya. Mengenal, sangat mengenal. Jadi apa yang kita alami? Karena dia tinggal bersama-sama dengan kita. Apa yang kita alami, dia tahu, sangat tahu persis. Oleh sebab itu, kita harus sadari ini, bahwa Immanuel adalah pernyataan keyakinan bahwa Allah diam di antara umatnya, di antara Anda dan saya, sehingga dia mengenal kita, menjadi akrab, kita menjadi mengenal. Dan jangan takut, jangan khawatir atas persoalan apapun di dalam kehidupan kita, karena dia bersama dengan kita, sepenanggungan dengan kita. Itulah Immanuel. Yang kedua, yang ketiga, Immanuel adalah kunci perdamaian sejati. Kunci perdamaian sejati. Mari kita membuka lebih dahulu Roma pasal 9 ayat yang ke-5. Saya bacakan. Roma 9 ayat yang ke-5. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, wujud dari Immanuel adalah lahirnya Yesus Kristus. Tadi Matius mengatakan hal itu. Kalau dibaca lebih komplit akan tahu itu. Wujud dari Immanuel adalah lahirnya Yesus Kristus. Dan Matius menulis dengan tujuan bahwa supaya orang yang membaca, khususnya orang Yahudi, memahami bahwa Yesus Kristus itu adalah Mesias. Nah, menurut Roma pasal 9 ayat yang ke-5 tadi kita baca bahwa Mesias itu unik karena dia manusia sejati
dan Allah sejati. Kan tadi dikatakan seperti itu ya. Menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Lalu dikatakan ia adalah Allah. Jelas, tidak bisa ditolak ini. Karena dia adalah manusia dan Allah. Artinya apa? Karena dia adalah manusia sejati dan Allah sejati, maka dia bisa menjadi perantara. Dengan kata lain bahwa Mesias ini bisa menjadi juru damai. Juru damai antara Allah dan manusia. Itulah sebabnya Immanuel adalah kunci perdamaian sejati. Hanya melalui Mesias ini, kedamaian atau perdamaian sejati antara Allah dengan manusia itu bisa terjadi. Atau antara manusia dengan manusia itu bisa terjadi. Immanuel adalah kunci perdamaian sejati. Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ada iklan yang menyatakan begini ya, nggak ada lu, nggak rame. Nah, sekarang kita sedikit belokkan. Nggak ada Immanuel, nggak ada keselamatan. Nggak ada Immanuel, nggak ada perdamaian sejati. Ya, jadi nggak ada Immanuel, nggak ada keselamatan. Nggak ada Immanuel, nggak ada perdamaian sejati. Karena Immanuel adalah kunci perdamaian sejati. Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita melihat bahwa pelajaran ini sungguh benar adanya. Alkitab mengatakan Immanuel adalah hak prerogatif Allah untuk menunjukkan kasih-Nya. Ditolak atau tidak oleh manusia, kalau Allah sudah berkehendak, maka Immanuel itu terjadi. Dan itu terjadi. Immanuel itu adalah pernyataan keyakinan bahwa Allah diam di antara umatnya. Jadi dia sepenanggungan dengan kita. Maka jangan ada yang cemas ataupun khawatir di dalam hidup ini. Immanuel adalah kunci perdamaian sejati. Ketika Bapak Ibu bersama dengan Yesus yang adalah Mesias itu, maka akan terjadi perdamaian dengan Allah. Kalau terjadi perdamaian dengan Allah, maka kita bisa masuk kerajaan Allah. Kemudian antar manusia dengan manusia, itu bisa terjadi perdamaian sejati kalau Yesus ada di dalam. Mari ingat kembali, Immanuel, dia adalah kunci perdamaian sejati. Dia adalah yang menjadi perantara antara kita dengan Allah. Dia adalah wujud dari hak Allah, hak prerogatif Allah, dan dia adalah pernyataan iman kita. Iman adalah pernyataan iman kita bahwa Allah diam di antara kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami pelajari. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk kami bisa melakukannya. Hidup kami sejahtera, hidup kami tenang, dan hidup kami penuh sukacita karena Immanuel. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian.